Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam udang mania, salam sukses untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Aaf Fanami, channelnya Dunia Perikanan yang insya Allah akan memberikan sebuah inspirasi kepada teman-teman sekalian. Oke, para dulur petambakku semuanya, apa kabar? Baik-baik saja ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan kesuksesan yang berkah tentunya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja teman-temanku semuanya, para dulur petambakku semuanya. Hari ini saya akan membuat video tutorial pembuatan tong filterisasi tambak udang fanami dengan menggunakan tong biru atau tong plastik yang nantinya diberi batu seloid. Tentunya teman-teman penasaran bagaimana caranya? Saksikan terus dan tonton videonya. Let's go! Oke, langsung saja teman-teman dan para dulur petambakku semuanya yang kami hormati. Saya akan jelaskan proses filterisasi tambak udang faname yang ada di tambak kita. Pada saat ini saya masih berada di Blok C, teman-teman. Yang di hadapan kita, di depan video kita ini adalah tandon 1 ya, tempat penampungan air ya. Kemudian setelah dimasukkan ke dalam petak 1, itu sumbernya dari muara ya, kita masukkan ke petak tandon 2 ataupun yang biasa kita sebut petak sterilisasi ya. Jadi nanti di petak tandon 2 ini kita lakukan proses sterilisasi menggunakan estradin dan uroseptik. Setelah 12 jam ke atas selesai, sudah normal airnya, terbebas dari bahan-bahan obat-obatan tadi, baru sudah ready kita masukkan ke beberapa petak ya, kita suplai yang sekiranya kita perlu isi air. Namun yang saya jelaskan ya, ini ada 4 petak ya. Pojok paling sana, paling utara ya kalau dari saya sini, itu petak 1, 2, 3, 4 ya. Saya jelaskan mulai dari pertama teman-teman. Oke, yang pertama kita lihat dari inletnya teman-teman. Jadi inletnya di pojok sana. Oke, kita ke sana teman-teman. Oke, kita hampir selesai, hampir nyampe ya di inlet tempat pengisian air. Jadi inlet kita seperti ini kondisinya teman-teman. Ini sumbernya dari muara Sungai Pantai Selamaran. Jadi muara itu pertemuan antara air laut dengan air tawar, itu yang dinamakan muara teman-teman. Jadi ini nanti nyambungnya sampai muara, itu di sana sebelah utara itu laut teman-teman, muara ya. Terus ada pintu untuk aliran sungai untuk suplai air ke tambak-tambak. Ini inlet kita ya, kita menggunakan pipa 8 dim ya. Kalau mau ngisi tandon tinggal pipanya itu diangkat, dibuka, nanti air masuk. Step yang pertama air masuk, itu di dalamnya dipasang waring hijau teman-teman. Jadi seperti kotoran-kotoran itu biar tidak masuk ke dalam tambak.
Oke, saya jelaskan lagi. Ketika mau ngisi air, biasanya kita pipanya yang ini ya, kita ganti pipa yang sudah dilubang-lubangi. Ya, seperti ini kondisinya ya. Dengan tujuan agar kotoran-kotoran seperti daun-daunan ataupun kayu itu tidak masuk ke tambak ya. Udah jelas ya. Untuk step pertama, ini inlet kita masuk ke tandon. Habis itu ini yang kita sebut proses trickling ya. Ini ada 1, 2, 3. Oke, kita ke sana. Jadi proses trickling ini biasanya kalau kelas PT yang besar, perusahaan udang yang besar itu menggunakan batu teman-teman ya, batu yang ditumpuk. Tapi karena kondisi biayanya itu lumayan ya, kita modifikasi seadanya, yang penting fungsinya sama ya. Itu fungsinya trickling ini ya, 1, 2, 3. Ini kita menggunakan bambu ya, bambu yang dipasang kemudian dikasih plastik ya. Nanti setiap pojoknya, pojok 1 itu dibuat pintu ya, kayak pintu itu ya, nanti diberi ijuk ya, dengan tujuan agar air itu kesaring ya, kesaring oleh ijuk tadi. Modelnya kasih pintunya bentuk zigzag, contohnya yang sana sebelah selatan 1 diberi ijuk ya, pintu ijuk ya, bisa 1 kali 1, nanti di ijuknya itu digapit pakai bambu ya, dipaku, ditali ya, nanti air ini rapat ya teman-teman, ini rapat, sana dikasih pintu dilubangi, terus dikasih ijuk yang digapit, nanti air itu mengalir dari sana yang disaring oleh ijuk, kemudian masuk ke yang kedua yang dikasih yang sebelah utaranya sama ini ya. Nah ini yang kita namakan pintu 2. Kita juga pasang ijuk teman-teman. Kita ke pintu 2. Ini tadi pintu 2, lah kita sudah ke pintu 3. Tadi pintu 2-nya ada di sebelah utara, ganti zigzag ada di sebelah selatan. Sana sama ya. Ijuk digapit pakai bambu, jadi nanti untuk airnya itu mengalirnya seperti ular itu teman-teman, zigzag ya, dari sana inlet terus masuk ke pintu 1, muter masuk ke pintu 2, terus masuk ke pintu 3, masuk ke sibel yang nantinya kita jelaskan cara pembuatan filterasinya teman-teman, filterisasi ya. Ini saya kasih gambaran dari awalnya biar jelas. Oke, ini teman-teman tadi setelah air melewati trickling ya, pintu 1, 2, 3 yang kesaring menggunakan ijuk, kemudian kita sedot ya, kita sedot menggunakan alat sibel, dimasukkan ke petak tandon 2, petak treatment sterilisasi ya. Tapi kita buat filterisasi ya, susah banget, maaf lidah-lidah orang Jawa ya.
filterisasi sederhana tapi hasilnya insya Allah maksimal teman-teman ya. Ini ya, ini nanti kita jelaskan, kita buatkan videonya cara pembuatan filterisasi menggunakan batu seloid ya. Ini filterisasi 1 ya. Kemudian air masukkan ke petak tandon 2 ya. Setelah selesai masukkan ke tandon 2, kita ketika mau mengisi air tambah ya kita sterilkan terlebih dahulu ya airnya, biar terbebas dari bakteri dan virus, biar terhindar dari beberapa penyakit teman-teman. Setelah diobat nanti kita supply ke beberapa petakan. Nah itu juga ada yang namanya filterisasi kedua teman-teman, sama ya seperti ini cara pembuatannya. Jadi sibel nanti dimasukkan ke tong pembuatan filterisasi menggunakan zeolite itu. Kalau yang blok A, B, D itu menggunakan sibel. Kalau ini yang dari tandon itu sibel. Kalau yang ini menggunakan alat sedot ya, ini NS ya. Intinya setelah masuk ke petak tandon 2 disterilisasi, itu juga ada blong ataupun tong biru sterilisasi ya. Maaf, tong biru filterisasi ya. Kita masukkan suplai ke beberapa tambak. Ini ya, ini peralonnya. Beberapa tambak. Dan biasanya untuk setiap suplai kita pasang pakai wari hijau ya. Ini karena belum ngisi air, belum dipasang oleh teman-teman kita. Oke, langsung saja teman-teman ya. Kita memasuki tahap yang berikutnya, yaitu cara pembuatan tempat filterisasi tambak udang faname. Oke, para dulur petambak semuanya, hari ini di blok B kegiatannya Pak Raden ya, masih membuat bahan-bahan untuk filtrasi ya. Ini masih melubangi tutup tong birunya yang nantinya untuk tempat spiral 4 dim ya. Jadi nanti kita menggunakan sibel 4 dim. Oke, hampir selesai. Jadi ada 2 blong biru atau tong biru teman-teman ya. Yang pertama tong biru yang kapasitas 200 kg. Kalau air yang mungkin hampir sama ya, 200 liter. Pokoknya yang tong paling besar ini ya, kapasitas 200 kg. Terus yang kecil ya, ini kurang lebih ya 60 liter ya, ataupun 60 kilo ya, yang dilubangi menggunakan bor
kurang lebih ya menggunakan mata bor 12 in. Nanti cara ngerakitnya seperti ini ya, blong yang besar kemudian blong yang kecil dimasukkan. Nah, nanti untuk rongga yang ada di luar sini kita beri batu seloid ya, nanti batu filtrasi yang ada di akuarium, biasanya digunakan di ikan hias ya. Oke, tadi ya teman-teman, jadi nanti di rongga-rongga luar jembung yang kecil ini diisi batu seloid, dipenuhi. Nah, ini lubang spiral ya, nanti sibel 4 in ini masuk ke dalam tong kecil ini. Tutup yang dilubangi ini untuk tempat spiral 4 dim. Nah, nanti yang jembung kecil ini dibungkus dengan waring hitam ya. Jadi nanti dipenuhi batu seloid penuh, kemudian kita masukkan ke tandon ya, yang nantinya sebagai filtrasi. Yang nanti tandon ini untuk saringan tandon dimasukkan ke petak tandon 2 yang biasa kita sebut petak steril ya, untuk perlakuan sterilisasi sebelum air dimasukkan ke dalam tambak budidaya. Dan ini batu seloidnya teman-teman ya, di toko akuarium banyak, atau teman-teman kalau mau beli online juga bisa. Kalau kita kemarin beli 1 karung ini harga 45.000. Kalau di tempat teman-teman berapa kurang paham saya ya. Ini batu seloidnya teman-teman, yang nantinya digunakan untuk proses penyaringan air. Nanti ini ditaruh di sini untuk memenuhi rongga. Nah, ya sini.
Tangga saya Pak, sedih loh Pak. Tangga sedih loh. Gini. Sipil. Oke. Buka kan? Huruf di kan tak buka paralone. Iya ngomongin lah. Ayo mati. Nah kene nyedot kene kan mau isi. Berarti kabelnya lepok kayak mana ya? Orang kayak iki kabelnya kok iki, lu poncot karo kene po. Oh iya itu. Iki terus watu sih po. Watu ah. Watu sih. Watu lagi sela-selane iki isin kabeh. Kene mek weruh watu sampe masih foto. Ora langsung ngeceki. Sampeyan ngecek kok iki, Pak Mas. Iya, tak paseki. Nek pas tengah maksudnya. Beradet sampai rapat lagi Mas. Kabeh po. Kabeh Pas sampai dhuwur. Minum sih. Mau loro. Kita mana? Gantian apa dulu? Sama nyemplung Pak Ara. Wes nampan iji. Kowe wis rata po ngisor darat ah. Wis rata iki. Ayo wis. Malah iki tak iki dari sisi gini. Mau kepes, Bang, mau kepes. Semua iki mek. Meron start nek kok ketemu barang nek banyu gede tetep mesti roten. Bujang maka cong. Iki mah dipakai pae.
Oke, mungkin dari awal sampai akhir banyak tutur kata yang tidak berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya, agar video ini bisa berkembang dan bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lainnya. Dari awal sampai akhir banyak tutur kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.